kembali lagi di channel YouTube saya, Lydia Sembiring. Saya mahasiswa dari IAKM Tarutung, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Stampuk 2018, semester 4, Grup F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa dari materi perencanaan pembelajaran. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa pengertian dari perencanaan pembelajaran. Secara KBBI, perencanaan berasal dari kata dasar rencana, yang artinya konsep, rancangan atau program, dan perencanaan yang berarti proses, perbuatan, dan cara merencanakan. Maka yang dapat saya pahami dan yang dapat saya simpulkan melalui pengertian yang di atas yaitu perencanaan pembelajaran merupakan suatu usaha atau suatu perumusan penyusunan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar, yaitu dengan mengkoordinasi komponen-komponen pembelajaran, materi-materi pembelajaran, cara penyampaian materi pembelajaran, baik itu metode, model, dan teknik, dan bagaimana mengukurnya supaya menjadi jelas dan sistematis, sehingga nantinya proses belajar mengajar menjadi efektif dan efisien. Benefit yang saya peroleh dalam perencanaan pembelajaran pada saat perkuliahan yang dilaksanakan ini yaitu dengan saya belajar perencanaan pembelajaran ini, saya dapat mengetahui pengertian, fungsi, dan manfaat dari perencanaan pembelajaran. Dalam perkuliahan perencanaan pembelajaran ini juga dijelaskan komponen-komponen daripada rencana pelaksanaan pembelajaran atau dikatakan juga RPP, sehingga saya dapat memahami bagaimana komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau juga dikatakan dengan RPP, yaitu yang pertama, identitas mata pembelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi suatu pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pelajaran dan jumlah pertemuan. Dan yang kedua yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi, kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan semester pada suatu mata pelajaran. Dan yang ketiga yaitu kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan yang kelima yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Dan yang keenam yaitu materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Dan selanjutnya yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai kompetensi dasar dan beban belajar. Dan selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran sistematik digunakan untuk peserta didik kelas 1 sampai kelas 3. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk pencapaian kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Selanjutnya yaitu sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Dan
hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Di dalam materi perencanaan pembelajaran ada juga dikatakan pengembangan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran merupakan suatu yang disajikan guru untuk diolah dan kemudian dipahami oleh siswa dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dan kurikulum. Bentuknya tidak terbatas, apakah dalam bentuk cetakan, video, format perangkat lunak atau kombinasi dari berbagai format yang dapat digunakan oleh siswa atau guru. Dan selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi merupakan perilaku yang dapat diukur dan dapat diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dengan demikian, indikator pencapaian kompetensi merupakan tolak ukur tercapainya suatu kompetensi dasar. Hal ini disesuaikan bahwa indikator pencapaian kompetensi dasar menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Dan yang terakhir dari materi perencanaan pembelajaran ini yaitu tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran itu menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang dimaksud ketercapaian berarti kemampuan yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran mencakup kemampuan yang akan dicapai siswa selama proses pembelajaran dan hasil akhirnya pada suatu kompetensi dasar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi perencanaan pembelajaran. Adapun tujuan dari penjelasan materi melalui channel ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Andrianus Nagaban MPD. Terima kasih. Salam.